memasang jimat itu termasuk perbuatan syirik. Man 'allaqa syai'an faqad asyrak. Barang siapa menggantungkan jimat, faqad asyrak, maka dia melakukan kesyirikan. Jadi jimat itu haram dalam Islam. Akan tetapi hukum orang yang menggantungkan jimat itu terperinci. Ada 3 perincian. Perincian yang pertama, atau sebelum kita masuk ke perincian, kita harus tahu apa sih tamimah. Tamimah adalah khaitun, benang atau tali, au kharzatun, atau permata yang ada lubangnya, manik-manik yang ada lubangnya terus dimasuki apa? Benang. Kanal Arabu yu'allikunaha ala auladihim. Dulu orang Arab itu menggantungkan benang yang ada manik-maniknya itu dikalungkan ke anak-anak kecil. Tujuannya apa? Yamna'una biha minal ain fi za'mihim. Tujuannya untuk nolak penyakit ain, agar tidak sawanen, agar tidak kena ain, agar tolak bala, agar gak kena setan dan seterusnya. Nah, kalau dalam bahasa kita ya tamimah ya jimat itu. Ya, jenisnya macam-macam. Kalau di orang desa itu kadang-kadang ada tali, terus ada gak tahu itu isinya jimat-jimat, dibuntel begitu, ditaruh di kain, terus dikalungkan ke bocah kecil. Itu juga termasuk salah satu jenis tamimah, dan itu dilarang dalam Islam. Lalu bagaimana hukumnya? Ada perincian. Perincian yang pertama, ya, perincian yang pertama, jika yadhunnu annaha tanfa'u wa tadurru ala wajhil istiqlal, fahada syirkun akbar. Kalau sampai orang itu meyakini bahwa jimat ini dengan sendirinya mendatangkan manfaat dan madarat, bahwa di dalamnya ini ada jinnya, bisa mendatangkan manfaat, menolak madarat, ya, tanpa campur tangan Allah, tapi dengan sendirinya benda ini menyelamatkannya atau menolak mara bahaya, atau menganggap ada jin yang menunggu jimat itu yang mendatangkan manfaat dan madarat, maka ini syirik akbar. Ini adalah syirik besar, menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, menyebabkan seluruh amalannya gugur. Sebagaimana surat Az-Zumar ayat 65, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu melakukan kesyirikan, hancurlah amalanmu. Itu perincian pertama. Yadhunnu dhannun annaha tanfa'u wa tadurru binafsiha. Ya, orang mengira bahwa benda ini memang berkhasiat, benda ini mendatangkan manfaat madarat dengan sendirinya, atau menganggap ada jin penunggunya yang bisa menolak bahaya dan madarat. Itu syirik akbar. Perincian yang nomor 2, yakni ja'alaha al-insanu sababan li raf'il bala au daf'il bala. Seseorang menjadikannya sebagai sebab. Dia meyakini yang nolak bala Allah. Dia meyakini bahwa yang memberi manfaat dan madarat hanya Allah. Cuman ini hanya sebab saja. Berarti sampean yakin kalau jimat ini mendatangkan manfaat dan madarat? Nah, saya yakin yang bisa mendatangkan manfaat dan madarat hanya Allah saja.
Cuman ini sebagai sebab saja. Saya nggak syirik, mau ini menjadikan sebab kok. Tetap di dalam hatiku aku yakin Allah lah yang menolak bahaya. Ini cuma sebab saja. Nah kalau yang nomor 2 ini syirik kecil. Tetap syirik, jangan dikira nggak syirik. Tapi syirik kecil. Mengapa? Karena dia menjadikan sesuatu sebagai sebab, padahal itu bukan sebab. Karena dia telah menjadikan sesuatu sebagai sebab, padahal sebenarnya itu bukan sebab. Karena sebab di dalam Islam itu ada 2 yang dibolehkan. Antum tulis ya. As-sabab fil Islam sababan. Sebab yang dibolehkan dalam Islam cuma ada 2 sebab. Yang pertama asbabun syar'iyatun. Jadi mencari sebab di dalam Islam itu ada 2 sebab yang dibolehkan. Asbabun syar'iyatun, sebab-sebab yang dibolehkan secara syariat, yang ada dalilnya. Contoh, seseorang kalau sakit mencari sebab syar'i dengan cara minum air zam-zam. Ma'u zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam itu sesuai dengan niat peminumnya. Bismillah ya Allah, aku minum zam-zam, tolong sembuhkan aku ya Allah. Boleh. Kenapa? Karena sebab ini ada dalilnya. Rasulullah ngasih contoh. Orang lehernya sakit, tak enak leher saya ini misalnya ya. Terus saya pengen sembuh, cari sebab. Apa sebabnya? Bekam. Apakah boleh saya pakai sebab bekam? Boleh. Kenapa kok boleh? Karena Rasulullah pernah melakukan. Berarti ini sebab syar'i, sebab yang didukung oleh dalil. Yang kedua, asbabun qadariyatun kauniyatun tabi'iyatun. Salah satu boleh ya. Asbabun kauniyah atau asbab tabi'iyah, sebab yang natural meskipun nggak ada dalil tapi secara natural memang itu benar, itu sebagai sebab. Contoh, saya ingin menghangatkan air. Air ini kan nggak mungkin hangat dengan sendirinya ujuk-ujuk. Betul apa enggak? Supaya air ini jadi hangat, panas, saya menyalakan api. Maka api adalah sebab secara natural untuk menghangatkan apa? Air. Ini boleh. Karena secara natural itu benar. Orang Jawa sakit murus, perutnya mencret. Kata orang Jawa, mbah saya dulu bilang ketika saya sakit begitu, kata mbah saya itu ambil jambu di depan rumah itu, jambu kelutuk atau godongnya kita makan, atau jambu kelutuk yang mentah-mentah itu kita makan. Ini boleh nggak ya gitu? Ya kalau memang secara terbukti didiagnosa, diadakan eksperimen menurut para pakar, menurut dokter misalnya, ternyata daun jambu atau jambu itu sendiri, jambu biji itu membantu meringankan penyakit diare, terbukti secara ilmiah, maka ini namanya sebab tabi'iyah, bukan syariah karena nggak ada dalil. Tabi'iyah, tapi boleh. Lah, di dalam Islam sebab itu cuma ada 2 itu. Satu sebab syar'i, biasanya sebab syar'i itu terbukti secara kauni. Biasanya sebab syar'i itu terbukti secara tabi'i. Contoh, air ma'u zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam itu sesuai dengan niat peminumnya. Berarti saya mau tanya nih, berarti zam-zam itu sebab syar'i apa tabi'i? Kauni. Syar'i karena ada dalil. Tetapi secara diuji ternyata juga terbukti secara kauni.
Jadi tidak menutup kemungkinan satu sebab mengandung dua sebab, secara syar'i dan secara tabi'i atau kauni. Bisa dipahami jamaah? Nah itu ya. Nah sekarang kita kembalikan ke jimat. Untuk nolak penyakit maka pasang benang. Mari kita uji sebab ini dengan dua sebab ini. Saya ulangi, seorang anak kecil ingin agar selamat dari penyakit, dikalungkanlah tamimah, benang. Ketika ditanya kenapa sampean kok melakukan kesyirikan, enggak, saya yakin Allah ini yang menolak penyakit, ini cuma sebab saja. Oke, sekarang kita dudukkan sebab di sini itu boleh apa enggak? Pertama dilihat dari secara syar'i, adakah dalil yang mendukung? Apakah pernah Nabi mengatakan aliku, ya gantungkanlah benang-benang di leher anak-anak kalian supaya nggak kena penyakit? Pernah Nabi ngomong kayak gitu? Tidak pernah. Berarti itu bukan sebab syar'i, betul apa enggak? Oke, berarti sebab pertama gagal. Oke, sebab yang kedua, sebab tabi'i. Apakah nalar kita bisa membenarkan? Apakah ilmu medis kedokteran bisa membenarkan bahwa benang itu bisa menyembuhkan penyakit? Saya rasa ini nggak perlu ustadz, dokter pasti melarang, karena itu juga merusak pasarannya dokter juga. Alaysa kadzalik? Dokter nggak seneng sama kayak gitu-gitu, karena itu ngurangi jatah mereka juga. Nah, jika sebab itu tidak terbukti secara syar'i, dan jika sebab itu tidak terbukti secara yang kedua tadi apa? Kauni atau qadari atau tabi'i, ketahuilah itu sebab yang tidak dibolehkan. Bisa dipahami? Bocah kecil di desa saya itu banyak tambak-tambak, banyak kali-kali. Ada mitos dulu, sekarang jarang ya. Dulu kalau ada bocah kecil sudah umur 2 tahun, 3 tahun belum bisa jalan. Dan sudah saya sampaikan kemarin ini di tempat ini. Itu cari ikan gabus, iwak kotok itu, berarti ikan gabus. Tahu ikan gabus kan? Itu keyakinan sebagian masyarakat desa, diambil. Itu disabetkan ke atau dipukulkan ke kakinya si bocah kecil. Kata orang desa supaya cepat jalan. Berarti kan sudah menjadikan sebab. Betul apa tidak? Itu boleh apa enggak? Ya tinggal dikembalikan kedua sebab ini. Satu sebab syar'i. Enggak mungkin, Rasulullah enggak ada zaman Rasul ikan gabus, enggak ada. Enggak mungkin ada dalilnya itu. Yang kedua, sababun kauniyun atau tabi'iyun atau qadariyun. Enggak mungkin. Karena enggak masuk akal. Apa bisa ikan gabus kalau ketemu kulitnya bayi bisa jalan? Enggak masuk akal. Ketika semua sebab tidak terpenuhi dua sebab ini, maka jangan dipakai. Maka kalau ada orang tanya ke antum 1001 pengobatan, jawabannya cuma duanya aja. Ustadz bagaimana Ustadz? Ini ada pengobatan Ustadz. Orang yang sakit disuruh bawa ayam warna hitam. Nanti kata mbak dukunnya itu penyakitnya akan dipindah ke apa? Ayamnya. Ustadz bagaimana metode pengobatan Ustadz alternatif? Orang yang datang itu harus membawa kembang 7 rupa. Ada 1001 pertanyaan, ada 1001 masalah, tapi jawabannya gampang. Kembalikan kedua sebab itu. Ada dalilnya enggak? Enggak ada. Berarti sebab syar'i gugur. Kedua, terbukti secara ilmiah apa tidak? Tidak. Berarti sebab qadari gugur. Kalau dua-duanya ini gugur, ketahuilah itu sebab palsu. Sudah jelas kan? Termasuk jimat. Begitu gampang pokoknya. Ustadz ini boleh enggak? Ya sudah, ada dalilnya enggak? Oh enggak ada Ustadz. Ya terbukti ilmiah apa? Enggak Ustadz. Ya sudah, jangan dipakai. 1001 pertanyaan, kaidahnya cuma 2 tadi. Apalkan dua apa tadi? 2 sebab tadi. Mohon maaf terputus ini. Baik. Ada yang bawa syarah? Tidak ada ya. Halaman berapa tadi? Kembali ke materi.
Jadi kembali ke jimat tadi, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau meyakini sebab itu dengan sendirinya menolak bahaya, mendatangkan madharat, ini syirik apa? Meyakini bahwa jimat ini dengan sendirinya mendatangkan manfaat, madharat, atau jimat ini ada penunggunya, ada jinnya yang bisa mendatangkan manfaat dan madharat dengan sendirinya. Ini syirik apa kalau kayak gini? Syirik besar. Ini bahaya, bisa keluar dan bisa murtad. Yang kedua, dia mengatakan enggak, bukan benda ini yang mendatangkan manfaat dan madharat, karena cuma Allah saja yang bisa. Cuman ini hanya sebagai apa tadi? Sebab. Nah, yang nomor dua ini boleh apa enggak? Tetap enggak boleh. Ini namanya syirik apa? Kecil. Mengapa kok syirik kecil? Karena dia telah menjadikan sesuatu sebagai sebab, padahal dia bukan sebab. Sedangkan sebab yang dibolehkan dalam Islam ada berapa tadi? Ada dua. Sebab syar'i, sebab yang ditunjukkan dalil, atau sebab tabi'i atau kauni atau qadari. Nah, kemudian perincian nomor 3. Seorang memakai jimat dan jimat itu terbuat dari ayat-ayat Al-Quran. Ini bagaimana? Boleh apa tidak? Jimat terbuat dari lafal-lafal Al-Quran. Khilaf para ulama. Tetapi pendapat yang rajih wallahu a'lam, jimat meskipun pakai Al-Quran tidak boleh. Dengan beberapa alasan. Yang pertama alasannya, misalnya ayat kursi dibuntel-buntel, ditaruh di kain, terus dikalungkan ke bocah kecil, kan tidak menutup kemungkinan ada yang seperti itu. Itu boleh apa enggak? Khilaf para ulama. Pendapat yang rajih wallahu a'lam bishawab, tetap tidak boleh dengan beberapa alasan. Alasan yang pertama, keumuman dalil larangan memakai jimat. Berdasarkan keumuman dalil larangan menggantung apa tadi? Jimat. Man allaqotami matan nakiroh. Pokoknya gantungkan apa saja jimat. Entah dari ini, entah dari itu, yang penting jimat. Faqad asyrok, maka itu adalah kesyirikan. Itu alasan yang pertama. Berdasarkan keumuman keharaman memasang jimat. Alasan yang kedua, Al-Quran itu syifa, penyembuh. Memang Al-Quran kan ada penyembuh, syifa. Al-Quran itu penyembuh, tetapi penyembuh dengan qiraatihi wastima'i ilaih. Al-Quran itu penyembuh bukan dengan digantungkan, tapi dibaca atau didengarkan. Makanya kan bunyinya Al-Quran kan iqra, bacalah, duduk gantunglah. Betul apa enggak? Al-Quran mengatakan iqra, bacalah, atau dengarkan, wa idza quri'al qur'anu fastami'u. Jadi Al-Quran itu bisa menjadi syifa dengan dibaca, dan itu prakteknya Nabi. Dibaca. Rasulullah kalau mau tidur itu tangan kanan tangan kiri digabungkan begini, terus Rasulullah meniup, terus dibaca qul huwallahu ahad sampai selesai, qul a'udzu bil falaq sampai selesai, qul a'udzu bin nas sampai selesai, terus diusapkan ke seluruh tubuh. Seluruh tubuh. Dan Rasulullah sebelum tidur membaca ayat kursi. Dibaca baru boleh. Adapun digantungkan, ngambil mushaf Al-Quran disobek, krek, dibakar, ditaruh di minuman, diudek-udek, campur kopi, rasanya tambah enak mungkin, wallahu a'lam. Nah ini, apakah pernah Rasul ngelakoni kayak ngono itu? Rasul itu syifa dengan apa? Membacanya. Masih ingat kisahnya para sahabat yang bertemu dengan ketua suku
terus digigit kalajengking. Pernah dengar kisah itu? Nah, para sahabat melewati sebuah suku. Kebetulan ketua sukunya disengat hewan berbisa. Gak ada yang bisa menyembuhkan. Akhirnya salah seorang penghuni suku itu ngomong ke rombongan sahabat ini, adakah di antara kalian yang bisa meruqyah? Apakah di antara kalian ada yang bisa menyuwuk? Apakah di antara kalian ada yang bisa menjampi-jampi? Ada seorang sahabat Nabi mengatakan, iya ada yang bisa, saya bisa. Itu para sahabat yang lain sudah heran, iso tawakmu ini, bisa tak kamu ini? Tapi ternyata dibacakan apa? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Sembuh, masya Allah. Setelah itu dikasih puluhan kambing, dibawa, digiring sama. Kata sahabat yang lain, "Dah lah, kami nggak mau nyembelih. Aku ini boleh tak ini? Kita nggak tahu ini boleh apa halal apa haram. Kita giring aja sampai ke Madinah, baru kita tanyakan hukumnya ke Rasulullah. Boleh nggak kita makan ini kambing ini hasil jampi tadi itu? Jampi pakai apa tadi? Dibawa Pak. Rombongan apa tadi? Domba kambing dibawa sampai Madinah. Cerita orang-orang, ya Rasulullah ini ngeruqyah, menjampi, menyuwuk pakai Al-Fatihah. Ruqyah itu bahasa Arab, bahasa Jawanya jampi, suwuk, sama aja. Cuma ada suwuk syar'i, ada suwuk yang tidak syar'i. Orang Indonesia bilangnya ruqyah syar'iyah. Ruqyah syar'iyah itu kalau di bahasa Indonesia kan suwuk syar'i. Cuma kalau suwuk kan identik dukun kan, padahal tidak juga, suwuk itu bahasa. Oke, kembali ke materi. Kata Rasulullah, ya Rasulullah ini orang meruqyah pakai Al-Fatihah dan sembuh. Rasulullah mengatakan ke sahabat tadi, mana orangnya? Kamu kok tahu kalau Al-Fatihah itu ruqyah? Ini pertanyaan penetapan, bukan pertanyaan pengingkaran. Paham nggak maksudnya? Loh, kamu kok tahu kalau Al-Fatihah itu ruqyah? Artinya membenarkan. Dan kata Rasulullah, tolong aku minta bagian kambingnya. Bahkan Rasulullah minta bagian apa? Kambingnya. Berarti halal apa enggak? Halal. Itu dalil bahwa Al-Fatihah ruqyah. Al-Fatihah adalah su yang dibolehkan. Antum coba lihat kitab, antum lihat kisah yang saya sampaikan ini, antum cek di kitab Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Surah Al-Fatihah. Dijelaskan sama Ibnu Katsir. Cerita yang saya sebutkan tadi itu. Keutamaan surah Al-Fatihah, bahwa Al-Fatihah bisa untuk meruqyah. Jadi jimat pakai Al-Quran tidak boleh. Alasan yang pertama berdasarkan keumuman larangan memasang apa tadi? Jimat. Alasan yang kedua, Al-Quran itu penyembuh dengan apa tadi? Bacaannya dan dengan apa? Didengarkannya. Yang nomor tiga, menjadikan Al-Quran sebagai jimat itu ihanatan lil Quran. Itu ada sisi menghinakan Al-Quran. Loh kok bisa? Iya, karena jimat itu dikalungkan ke bocah kecil. Nanti bocah kecilnya ke kamar mandi, ganti popok, kena pipis, kena najis. Ihanatan lil Quran. Nah itu ya, itu hadis yang keberapa itu? Hadis yang ke-6. Betul. Sekarang masih ada waktu, kita pindah ke hadis berikutnya. Al-hadis as-sabi'. Hadis yang ke-7. An Abdullah qala, dari Abdullah qala, beliau bersabda, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar ruqa, sesungguhnya suwuk atau ruqyah, wat tamaim, dan jimat-jimat, wat tiwala, dan pelet, syirkun, itu syirik. Rawahu Abu Dawud, hadis riwayat Imam Abu Dawud. Jadi hadis yang ke-7 ini menerangkan 4 atau 3 hal. Pertama, ruqyah, suwuk. Sesungguhnya ruqyah atau suwuk atau jampi atau mantra sama saja itu,
Sesungguhnya ruqyah, jampi, wat tamaim dan jimat, wat tiwala pelet, syirkun, itu syirik. 3 hal. Kita terangkan yang pertama, ruqyah, suwu. Para ulama menjelaskan ar-ruqa tangqasimur ruqa ila qismaini. Ruqyah itu ada 2, suwu itu ada 2. Yang pertama ar-ruqa al-masyru'ah, ruqyah yang syar'i, suwu yang syar'i. Dan yang nomor 2 ar-ruqa al-mamnu'ah, ruqyah suwu yang terlarang, yang tidak syar'i. Nah, sekarang kita terangkan dulu yang tidak boleh. Ar-ruqa al-mamnu'ah, suwu atau ruqyah yang terlarang adalah ma tadhammanat syirkan, yang di dalamnya ada kesyirikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi seorang sahabat Nabi namanya Auf bin Malik. Auf bin Malik al-Asja'i. Auf bin Malik al-Asja'i berkata, "Kunna narqi fil jahiliyah." Ya Rasulullah, dulu kami pernah meruqyah. Dulu kami pernah menyuwuk di masa jahiliyah. Fakulna, ya Rasulullah, kaifa tara fi dzalik? Bagaimana menurut Anda ya Rasulullah? Dulu kita itu meruqyah waktu jahiliyah, nyuwuk. Boleh enggak ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'ridu alayya ruqakum. La ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun." Kata Rasulullah, kalau ruqyahnya itu tidak ada kesyirikan, kalau suwuknya itu tidak ada kesyirikan, la ba'sa, tidak mengapa. Jadi Rasulullah memperinci ruqyah itu ada 2. Ada ruqyah yang syar'iyah yang boleh, dan ada ruqyah yang ghairu syar'iyah yang tidak boleh. Lah, apa ciri atau syarat ruqyah yang dibolehkan? Apa syarat ruqyah dikatakan syar'iyah? Apa syarat suwuk dikatakan syar'i, boleh? Kalau terpenuhi 3 syarat. Kapan suwuk dikatakan boleh? Kapan ruqyah dikatakan boleh? Kalau ada 3 syaratnya. Yang pertama, ayyakuna bi kalamillah au bi asma'ihi wa sifatihi, yaitu meruqyah dengan kalam Allah, dengan Al-Quran, atau meruqyah dengan nama-nama Allah, Asmaul Husna, atau meruqyah dengan hadis Nabi. Itu syarat pertama. Contoh meruqyah dengan kalam Allah, seperti tadi sahabat ngeruqyah pakai surat apa tadi? Surat apa? Al-Fatihah. Atau meruqyah pakai 3 surat terakhir, Qul Wallah, Qul A'udzu Falaq. Itu surat yang paling dibenci setan. Itu setan paling gak senang dengan 3 surat itu, Qul Wallah, Qul Falaq, Qul Nas. Dan itu memang didesain Allah, kabeh wong Islam apal. Semua orang Islam apal. Antum kalau takut, gelisah, baca itu. Menjelang tidur baca 3 kul itu. Maksudnya bukan kok kul bukan begitu. Seorang itu. Maksudnya kul wallah sampai selesai, kul a'udzu falaq sampai selesai, kul a'udzu binnas sampai selesai. Saking besarnya khasiatnya sampai Nabi itu setiap selesai sholat subuh selalu baca kul wallah 3 kali, iya kan? Terus kul a'udzu falaq 3 kali. Terus kok 3 kali? 3 kali. Jadi 3 kali, 3 kali, 3 kali. Nanti setelah zuhur baca lagi Qul huwallahu, Qul falaq, Qul binnas. Nanti setelah asar baca lagi. Waktu petang baca lagi 3 kan gitu kan?
Sebelum tidur baca lagi. Setelah isya dulu, setelah isya baca lagi. Nanti menjelang tidur baca lagi. Itu khasiat. Jadi dulu Rasulullah itu Pak berlindung dari segala hal. Maksudnya begini, berlindung dari setan, berlindung dari jin, berlindung dari ini, berlindung dari itu. Tapi setelah turunnya surat Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah min syarri ma khalaq, dari kejelekan seluruh makhluk. Setelah turun ayat ini, Rasulullah tidak menggunakan perlindungan yang banyak tadi. Cukup ini saja. Ini doa perlindungan sapu jagat. Min syarri ma khalaq. Aku berlindung dari kejelekannya makhluk. Saya mau tanya, siapa makhluk itu? Saya mau tanya, tolong jawab. Siapa makhluk itu? Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung dengan Tuhannya falak, yaitu Allah. Min syarri ma khalaq, dari kejelekan makhluk. Khalaq kan makhluk yang diciptakan Allah. Nah, pertanyaan saya, makhluk itu siapa? Makhluk itu selain Allah. Berarti orang Mbak kalau sudah baca doa ini, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Aku berlindung dari kejelekan makhluk. Masuk genderuwo, ular berbisa, kalajengking, begal, mendem, orang setan, orang jahat, hewan berbisa, hewan buas, masuk semua. Makanya itu doa perlindungan sapu jagat. Orang Islam kalau ngaji ngerti keutamaan ayat ini, luar biasa ini. Masuk semuanya sudah. Aku berlindung dari kejelekan makhluk. Semua, karena semua itu makhluknya Allah. Selain Allah makhluk. Selain Allah nama dan sifatnya itu makhluk. Makanya jangan lupa berlindung pakai doa itu. Kembali ke materi. Jadi ruqyah yang dibolehkan, syarat yang pertama pakai kalamullah. Dan seluruh kalamullah baik. Termasuk Al-Baqarah. Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Ayat kursi, 3 surat terakhir, dan secara umum Al-Quran secara umum. Ya, tapi ada surat-surat khusus tadi itu yang lebih hebat lagi untuk dipakai untuk meruqyah. Yang kedua, bukan kedua. Masih syarat yang pertama ini ya. Dengan kalam Allah atau dengan nama-nama Allah. Allah punya nama yang artinya zat yang maha menyembuhkan. Allah punya nama yang artinya zat yang maha menyembuhkan. Apa itu? Ya jamaah. Allah punya nama artinya zat yang maha menyembuhkan. Apa namanya Allah itu? Jawab. Asy-Syafi. Allahumma ya Syafi. Ya Allah, engkau lah zat yang Asy-Syafi. Kudur Pak. Harus tahu supaya kalau sampean sakit, sampean itu ingat sampean duwe Tuhan, Anda punya Tuhan, yang Tuhan Anda itu punya nama Asy-Syafi, zat yang maha menyembuhkan. Maka salah satu cara meruqyah diri kita, nyuwuk, adalah dengan nama Allah. Dan ingat, Allah punya nama yang artinya zat yang maha menyembuhkan. Makanya Rasulullah ngajari kita doa, Allahumma adhibil ba'sa rabban nas ishfi. Sembuhkanlah ya Allah. Antas syafi, hanya engkau yang mampu menyembuhkan. La shifa'a illa shifa'uka. Tidak ada yang menyembuhkan kecuali engkau ya Allah. Shifa'an la yughadiru saqama. Kesembuhan yang tidak meninggalkan kekambuhan lagi. Itu doa menggabungkan satu nama Allah, 2 hadisnya Nabi. Kembali ke materi, ruqyah yang dibolehkan adalah pakai Al-Quran, pakai nama Allah, atau pakai hadisnya Nabi. Tadi kan hadisnya Nabi yang saya baca tadi. Syarat yang kedua, bil lisanil arabiyyi, pakai bahasa Arab. Au bima ya'rifu maknahu min ghairihi, atau pakai bahasa lain tapi jelas maknanya. Itu syarat yang nomor 2. Pakai bahasa Arab atau bahasa lain tapi jelas maknanya. Artinya apa itu? Ngeruqyah itu, meruqyah harus pakai bahasa yang jelas. Kalau ada orang ngeruqyah terus begini, jelas itu setan itu. Karena syarat meruqyah itu harus lafduhu wadih,
lafadznya harus jelas. Kalau ada orang nyuwuk kok gini, bawang putih, bawang merah, hadap kanan, hadap kiri. Lu aja lo orang kuno itu kayak ngelakoni kayak gitu tuh masih ada. Itu nggak bisa dimanai, maka jelas itu bukan ruqyah yang syar'i. Bim salah bim, nah itu jelas itu bukan ruqyah syar'i. Ya, pokoknya yang gereneng, yang nggak jelas, yang kalau bahasanya dukun itu komat kamit, ya betul ya. Komat kamit baca apa? Mantra nggak jelas, maknanya nggak jelas. Nah itu tanda itu nggak syar'i. Kalau syar'i itu imma bahasa Arab tapi yang jelas, Allahumma adhibil ba'sa Ishfi antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Itu bahasa Arab. Nek gak iso bahasa Arab ndak apa-apa, bahasa Indonesia. Ya Allah, Engkau lah Zat yang Maha menyembuhkan, sembuhkanlah penyakit orang ini ya Allah. Hanya Engkau yang mampu menyembuhkan ya Allah. Sama kalau lihat ada orang meruqyah pakai bahasa Indonesia seperti itu, boleh apa enggak? Loh gak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa, boleh. Syaratnya aja gak iso bahasa Indonesia, bahasa Jawa enggak apa-apa. Ya Allah panjenengan paringi kesembuhan. Boleh. Gak iso bahasa Jawa, bahasa Madura gak apa-apa. Cuma gak iso dirokno gini. Nah, oke ya. Bilisanil arabiyyi au bi ghairihi. Boleh pakai bahasa Arab atau bahasa lain tapi jelas. Gak boleh komat kamit gak jelas, gak boleh. Syarat yang ke berapa sekarang? Ketiga. Ini yang penting, sering dilupakan orang. Syarat nomor 3 ini. Wa an ya'taqida anna ruqyata la tu'athir bidzatiha bal bidzatillah. Wajib mengimani dan meyakini bahwa yang menyembuhkan itu Allah, bukan si peruqyah. Lu kadang-kadang ada, Pak. Wis pokok ini ustad iki sing ngeruqyah wis melayu setane iki. Pokoknya ini ustad iki pasti waras. Nah, itu enggak boleh. Karena yang mendatangkan kesembuhan siapa? Allah. Nah, harus meyakini bahwa yang menyembuhkan tetap Allah. Nah itu ruqyah ya, sudah selesai. Terus nomor 2 apa tadi? Innar ruqa, sesungguhnya ruqyah, selesai sudah. Wat tamaim, nomor 2 jimat. Jimat juga sudah selesai tadi saya jelaskan ya kan. Ya nomor 3 wat tiwala. Tiwala itu pelet. Pelet itu menjadikan orang yang nggak suka jadi suka. Biasanya ada orang suami istri dihancurkan rumah tangganya, terus istrinya dipelet sehingga istrinya cinta sama laki-laki lain. Nah itu haram, dosa besar, syirik. Innar ruqa, sesungguhnya suwo, wat tamaim jimat, wat tiwala pelet, syirkun, itu syirik. Biasanya dipisahkan suami istri, terus istrinya dijadikan cinta sama laki-laki lain, atau suaminya dijadikan suka sama wanita lain, dipelet. Kalau lihat wajah istrinya kayak melihat monyet. Ada. Terjadi, iya terjadi, banyak. Karena memang pekerjaannya sihir itu, penyihir itu pekerjaannya ada 3 dan sudah saya sampaikan di tempat ini. Jadi orang Arab jahiliyah dulu itu, Pak, membedakan antara kahin sama sahir. Kemarin dijelaskan sama Abdurrahman Tamimi kan itu kan. Orang Arab itu membedakan antara dukun dengan penyihir. Dukun bahasa Arabnya kahin, penyihir bahasa Arabnya sahir. Orang Arab membedakan. Orang Arab itu dulu sangat membenci penyihir, tapi mereka menghormati kahin. Apa menghormati kahin? Kahin itu apa tadi? Dukun. Dukun itu dulu satu menemukan barang hilang. Ini ono wong barangnya dicolong, ada orang barangnya diambil orang lain, datang ke dukun, "Mbah, siapa yang ngambil barangku, Mbah?" Oh, diterawang sama dukunnya. "Oh, itu yang ngambil dulurmu dewe, saudaramu sendiri." Akhirnya musuhan dengan saudaranya. Atau dukun itu dulu memecahkan masalah. Kalau ada rumah tangga cekcok dibawa ke dukun. "Oh, ya sudah, saya kasih solusi begini. Termasuk Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu eyangnya Rasul. Abdul Muthalib kakeknya Rasulullah itu pernah nadar, Pak. Apa nadarnya? Kalau anakku itu 10 laki-laki, maka diundi, salah satunya harus disembelih. Waktu diundi keluar namanya Abdullah. Abdullah itu siapa?
bapaknya Rasulullah. Abdul Muthalib sayang sama Abdullah ini karena wajahnya paling ganteng, rupawan, nyeneng hati. Akhirnya bingung Abdul Muthalib ini mau nyembeli tuh, diprotes sama keluarganya, apa kamu tega nyembeli anakmu sendiri yang namanya Abdullah, Rasulullah belum lahir itu. Akhirnya Abdul Muthalib minta solusi. Pergi kemana? Pergi ke dukun. Kata dukunnya, gini aja supaya Abdullah nggak jadi sembelih, saya kasih solusi. Kamu undi 10 ekor unta dengan Abdullah, ditulis 10 ekor unta sama Abdullah, terus diundi. Ternyata yang keluar masih nama Abdullah, artinya tetap Abdullah harus diapakan? Disembelih. Kata mbak dukunnya, kata keluarganya, gimana mbak dukun kok yang keluar kok masih nama Abdullah? Ya sudah, tambah lagi. Jadi 20 unta. 20 unta dibanding dengan Abdullah. Diundi, yang keluar setelah dibuka Abdullah lagi. Gimana mbak dukun? Ya tambah lagi 30. Nah, jadi 30 nih. Waktu 30 inilah diundi, ternyata yang keluar Abdullah lagi. Sampai 100 ekor unta diundi, keluar baru 100 ekor unta. Akhirnya Abdul Muthalib nyembelih 100 ekor unta, dibagi-bagikan ke penduduk Mekah untuk menyelamatkan siapa tadi? Anak. Itu ngasih solusi dukun zaman dulu. Dan itu nanti ditetapkan dalam Islam, diat pembunuhan itu 100 unta. Tapi karena kitab suci, wahyu, bukan karena dukunnya tadi, bukan. Ya, jangan kemudian dari dukun, enggak. Nanti Islam ada, kan antum kan belajar itu nanti di fikih itu kan, apa namanya, diat kalau membunuh, diat kalau dimaafkan bayar diat. Oke. Dukun itu biasanya juga menyembuhkan orang sakit. Kalau orang sakit dibawa ke dukun. Intinya menurut orang kafir jahiliyah, dukun itu positif, terhormat. Kalau sekarang kayak kiai gitu, dijadikan orang yang rujukan gitu loh. Nah, terus bertolak belakang dengan penyihir. Orang Arab jahiliyah benci sama penyihir. Kenapa kok benci sama penyihir? Karena penyihir itu kelakuannya ada 3. Yang pertama al-qatl, yani a'malus sihri salasa atau salas. Perbuatannya tukang sihir itu ada 3. Yang pertama al-qatl, membunuh. Kirim santet sihir, dibunuh lewat mimpi atau macam-macam. Itu al-qatl. Yang kedua al-imrad, membuat orang sakit. Al-imrad, amrada yumridu, imrad, menjadikan orang itu sakit, dibawa ke dokter nggak ada penyakitnya, tapi diranjang nggak waras-waras, nggak sembuh-sembuh, dijadikan kembang bayang, kembang amben kata orang Surabaya, nggak sembuh-sembuh, dibawa ke rumah sakit nggak ketemu penyakitnya. Biasanya karena saingan di kantor atau saingan warung, lo warungnya kok rame, warungku kok sepi, kirim santet, lo ngono kulo si akeh, masih banyak gitu-gitu. Di Surabaya ada, Lamongan apalagi banyak itu. Soalnya warung-warung kan di Surabaya, Lamongan. Terus nomor berapa sekarang? 3. Yang pertama al-qatl, yang kedua al-imrad, yang nomor 3. Lah ini yang nomor 3 nih, tafriq bainal mar'i wa zawji, memisahkan suami istri. Ya, jadi a'malu as-sahara salas, perbuatannya au salasa, perbuatannya penyihir itu 3, membunuh, menjadikan orang sakit. Yang nomor 3 tafriq bainal mar'i wa zawji, memisahkan suami istri. Nah, termasuk ini apa tadi? Yang nomor terakhir atiwala, pelet. Nah, itu perempuan sudah jadi istrinya orang, dibikin nggak cinta sama istrinya, suaminya, terus perempuan ini cinta sama laki-laki lain, diambil rambutnya terus dikasih mantra, akhirnya wanita ini kesengsem sama suaminya orang lain. Itu namanya tiwala, itu namanya pelet. Nah, ini syirik, haram, tidak diperbolehkan dalam Islam.
Nah, jadi 3 ya hadis yang ke-7 ini. Innar ruqa ruqya, wat tamaim jimat, wat tiwalah pelet, syirkun itu adalah kesyirikan. Kemudian itu yang ke-7 ya. Saya lihat hadis yang ke-8 panjang apa pendek ini. Sekarang hadis yang ke-8. Nah, hadis yang ke-8 ini membahas ngalap berkah, at-tabarruk. Ini panjang penjelasannya. Jangan sekarang. Kita sampai sudah adzan belum? Adzan dulu. Setelah itu barangkali ada tanya jawab silakan. Sekarang adzan dulu silakan. Baik, ada pertanyaan silakan. Ada beberapa menit silakan kalau ada pertanyaan. Tafadhal ya Syekh. Banyak yang dijual itu kayak kalung-kalung kesehatan buat dari batu-batu. Memang sudah diteliti, cuma kadang orang beli itu kayak bergantung ke barang tersebut. Oke. Apakah boleh membeli gelang-gelang kesehatan? Jawabannya tadi sama. Tadi kan saya katakan 1001 masalah. Tapi jawabannya apalkan kaidahnya. Kaidahnya adalah bahwa as-sababu sababani. Sebab itu ada 2. Sababun syar'iyyun, sebab syar'i. Sebab syar'i jelas nggak mungkin. Karena yang ada malah kebalikannya. Rasulullah pernah melihat seorang sahabat Nabi membawa gelang terbuat dari apa? Tembaga. Pernah dengar? Ada seorang sahabat Nabi Rasulullah pernah melihat seorang sahabat Nabi fiyadihi, di dalam tangannya ada gelang terbuat dari kuningan atau tembaga. Maka kata Rasulullah SAW, mahadihi, apa ini? Minal wahinati ya Rasulullah, ini untuk nolak penyakit ya Rasulullah. Kata Rasulullah, segera kau lepas gelang ini tidak menambahmu kecuali kelemahan. Seandainya kamu mati sedangkan gelang ini masih ada di tanganmu, maaflah ta'abada, kamu enggak akan selamat selama-lamanya. Kemudian Hudzaifah bin Yaman pernah melihat ada orang zaman tabi'in kalau nggak salah bawa gelang yang dipakai untuk nolak bala, langsung nggak pakai omong, langsung dia apakan, dirampas dan itu menunjukkan Hudzaifah itu orangnya dipatuhi gitu loh. Hudzaifah ini sahabat Nabi yang paling paham kejelekan. Semua sahabat Nabi tanya ke Rasulullah tentang yang bagus-bagus. Khusus Hudzaifah bin Yaman ini tanya yang jelek-jelek aja. Jadi yang paling paham fitnah itu Hudzaifah bin Yaman. Termasuk satu-satunya sahabat Nabi yang diberi daftar nama-nama orang munafik. Umar aja enggak. Umar itu, jadi Hudzaifah bin Yaman itu dikasih Rasulullah daftar nama-nama orang munafik. Fulan. Sampai Umar ini selalu buntuti. Ya Hudzaifah, ana munafik. Ya Hudzaifah, apakah aku masuk daftar itu? Apakah termasuk munafik? Nah, Hudzaifah kan nggak mau membocorkan rahasianya siapa? Rasul. Nggak digubris, dibuntuti terus. Lama-lama sumpah ini Hudzaifah, dibuntuti terus kan? Ya Hudzaifah, aku ini munafik enggak? Kamu enggak, ngomong lagi. Sudah cukup. Jangan tanya lagi, itu rahasia, nggak boleh. Kamu enggak masuk. Semenjak kejadian itu, Umar bin Khattab itu kalau ada orang mati, lihat Hudzaifah dulu. Kalau Hudzaifah, wah nyolati Hudzaifah. Oh ini berarti nggak orang munafik. Maka Umar ikut nyolati. Tapi kalau ada orang mati, Hudzaifah nggak ikut nyolati, Umar nggak mau nyolati. Sampai segitunya. Nah Hudzaifah ini memang sahabat Nabi yang khusus masalah kejelekan-kejelekan. Makanya ketika melihat sahabat yang bawa gelang nggak pakai ngomong, dia langsung dicabut sama dia. Dan memang patuh kalau sama Hudzaifah. Jadi sebab syar'i tidak mungkin karena nggak ada dalil yang membolehkan, bahkan yang ada adalah riwayat yang apa? Melarang. Nah sekarang sababun apa tadi yang kedua? Kauni, tobi'i. Nah ini dilihat aja. Kalau itu gelang yang katanya kesehatan itu bener-bener setelah diteliti, ditaruh di laboratorium, ini mengandung zat ini dan itu, kalau kena kulit nanti akan begini dan itu, terbukti ilmiah, ya silakan pakai. Itu pun masih bersyarat. Tidak boleh meyakini bahwa benda ini menyembuhkan dengan apa? Sendirinya. Tetap harus meyakini bahwa al-musabbib
Yang menyebabkan itu semua adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi seandainya sebabnya itu dibolehkan, itu pun nggak boleh keyakinan kita bahwa dia ini yang menyembuhkan, nggak boleh. Tetap yang menyembuhkan adalah apa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua hal yang perlu diperhatikan, Syekh. Yang pertama, pastikan terbukti secara ilmiah apa enggak? Kalau tidak terbukti secara ilmiah dengan sendirinya tereliminir, nggak boleh. Tapi seandainya terbukti secara ilmiah sekalipun, maka tetap harus waspada. Nggak boleh kita nisbatkan kesembuhan itu kepada selain Allah. Tetap harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan, silakan. Pertanyaan terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, afwan keluar dari tema. Apabila dalam sholat ada lintasan-lintasan dalam pikiran kita yang membuat kita tidak khusyuk, dosa-dosa yang pernah kita lakukan dulu, apa itu berarti satu, kita bersuudzon kepada Allah bahwa dosa kita belum diampuni? Apa itu rasa khauf dan roja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Plus bolehkah sholat dengan bercadar? Oke, ada 3 pertanyaan berarti. Kita nggak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Ya, kayaknya Allah ini nggak mengampuni aku. Nggak boleh kayak gitu. Nah, tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Ya, la tai'asu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha ghafurur rahim. Ya, ada orang membunuh 100 nyawa. Saking senengnya Allah sama orang tobat, ini belum melakukan apa-apa, Pak. Masih jalan nih, kata orang alim kan, tinggalkan negerimu yang jelek dan pindahlah ke negeri yang baik, sembahlah Allah, ibadahlah kepada Allah dengan orang-orang yang baik yang ada di sana. Ini orang berangkat belum sampai tempatnya, mati tengah jalan, belum pernah sujud, belum pernah sedekah, belum pernah. Tapi saking senengnya Allah sama orang tobat, sampai-sampai ketika turun 2 malaikat, malaikat rahmat sama malaikat apa? Azab. Yang kata malaikat azab ini kena azab ini, kata malaikat rahmat enggak, dia sudah niat tobat, kasihan dia. Akhirnya Allah utus malaikat yang nomor 3. Kata malaikat nomor 3, supaya adil ukur saja tempat dia mati dengan jarak bumi yang jelek dengan tempat ia mati dengan bumi yang baik. Setelah itu Allah mewahyukan ke tanah, wahai tanah, jarak dia mati dengan negeri yang jelek menjauhlah. Wahai tanah, tempat dia mati dan negeri yang baik mendekatlah. Saking senangnya Allah melihat hamba yang tobat. Makanya nggak boleh berputus asa. Nggak boleh berputus asa. Ada hadis yang luar biasa, Pak. Innallaha, sesungguhnya Allah sangat gembira dengan tobatnya seorang hamba, melebihi bahagianya seseorang berjalan di padang pasir dengan kuda tunggangannya, dengan hewan tunggangannya. Di situ ada makanannya, di situ ada minumannya. Terus ketika dia istirahat, bangun-bangun, ketika dia ada di suatu tempat, ternyata hewan tunggangannya itu pergi dengan makanannya, pergi dengan minumannya. Antum bayangkan nih, ada orang berjalan di padang pasir, gak ada minuman, gak ada apa-apa di padang pasir itu. Dia membawa hewan tunggangannya itu di dalamnya ada makanannya, ada minumannya. Terus di tengah jalan itu hewan lari. Hewan itu lari, gak tahu kemana. Ini orang sendirian di padang pasir. Gak sama semua, gak tahu mana utara mau selatan, sama semua padang pasir itu. Gak ada minuman, gak ada tumbuhan. Dia bingung. Kemana hewan tungganganku? Saking capeknya sampai dia ketiduran. Ternyata bangun-bangun, hewan itu kembali lagi, terus dia tarik tali kekangnya. Saking gembiranya sampai dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau itu adalah hambaku sedangkan aku adalah Tuhanmu. Saking senangnya sampai salah omong. Lah, senangnya orang ini itu dibandingkan dengan senangnya Allah ketika ada hamba yang bertobat, itu lebih senang Allah lihat orang tobat daripada senangnya orang ini tadi itu. Orang ini kan hampir dipastikan mati loh itu. Di tengah padang pasir, gak ada minuman, gak ada makanan. Nah, ketika dia menjumpai makanannya kembali, dia kan gembira. Lah, gembiranya orang seperti ini masih gembira Allah melihat orang tobat. Makanya gak boleh putus asa. Antum masih ingat gak kisah seorang sahabat Nabi? Ada orang ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Medina, itu ada orang penduduk Medina yang gak mau masuk Islam.
Semua sudah masuk Islam, dia sendiri gak mau masuk Islam. Sampai akhirnya perang Uhud. Perang Uhud ternyata orang ini ikut perang, membela kaum muslimin. Pernah dengar ceritanya? Dan ternyata tewas dia dalam perang itu. Para sahabat bingung, lu siapa ini, gimana ini, gak sholat, gak zakat, belum masuk Islam. Ternyata dia ikut perang dan mati. Setelah ditanyakan ternyata orang ini ternyata orang ini sebelumnya sudah masuk Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung ikut perang, mati, belum sujud sama sekali, belum. Batuknya ini belum pernah ke lantai untuk sujud, belum pernah. Tapi saking senangnya Allah sama orang tobat, kata Rasulullah, huwa fil jannah. Makanya kita nggak boleh berputus asa. Jadi jangan sampai dibawa ke sholat, ya Allah kayak aku gak diampuni Allah kayaknya. Nggak boleh kayak gitu itu. Karena Anda harus yakin Allah itu Ghafur. Harus belajar tauhid supaya ngerti asma wa sifat. Allah punya nama Ghafur. Allah zat yang maha mengampuni. Nah, itu harus diyakini dalam hati supaya nggak was-was. Oke, itu ya. Terus apa itu khauf dan roja? Khauf itu perasaan takut. Takut, khawatir, doa saya gak diterima, takut neraka. Adapun roja itu berharap. Berharap surga, berharap nikmat Allah. Jadi begini kesimpulannya, rokaizul ibadah salasa. Antum tulis, rokaizul ibadah salasa. Sendi-sendi ibadah itu ada 3. Yang pertama al-mahabbah, cinta. Yang kedua ar-roja. Yang ketiga apa? Khauf. Rokaizul ibadah, sendi-sendinya ibadah itu harus ada 3 hal ini. 1, cinta, mahabbah. Kenapa kamu kok ibadah? Mahabbah, karena saya cinta sama Allah. Kenapa kamu kok ibadah? Karena saya roja, mengharap surganya Allah. Kenapa kamu kok ibadah? Karena saya khauf, takut neraka. Jadi ada 3 dalam ibadah itu. Mahabbah, cinta, roja, berharap surga, khauf, takut neraka. Harus ada 3 ini. Man abadallaha bil mahabbati faqat fawa zindiq. Barang siapa menyembah Allah hanya dengan cinta saja, maka dia jadi orang zindik. Aku nggak apa-apa, aku nggak takut neraka. Aku ibadah nggak ingin surga. Ibadah kok ingin surga, kayak pedagang saja. Ibadah kok takut neraka, kayak budak saja. Ibadah itu hanya cinta saja. Saya nggak takut neraka, saya nggak pengen surga, pokoknya cinta saja. Ini koyok bener padahal salah. Kayaknya benar padahal salah dia. Man abadallaha bil, apa tadi yang pertama? Man abadallaha bil mahabbati faqat fawa zindik. Barang siapa beribadah hanya karena cinta saja, maka dia zindik. Wa man abadallaha birrajai fahuwa murji'. Dan barang siapa beribadah hanya karena mengharap saja, maka dia jadi orang murji'ah. Wa man abadallaha bil khaufi fahuwa haruri. Dan barang siapa menyembah Allah hanya karena takut, maka dia akan jadi orang khawarij. Wa man abadallaha bil mahabbati wal khaufi war raja'i fahuwa mu'minun muwahhidun. Dan barang siapa beribadah dengan mahabbah, cinta, khauf, rasa takut, wal apa tadi yang terakhir? War raja' dengan pengharapan, maka dialah seorang mukmin yang muwahhid. Jadi orang Islam itu dalam dadanya ketika ibadah harus ada 3 ini, cinta, berharap, dan apa tadi? Takut. Itu ya. Terus terakhir, setelah ini nggak boleh ada tanya lagi. Bolehkah sholat dengan cadar? Nggak usah, sholat nggak usah cadaran. Ya, kecuali kalau di depannya ada orang ajnabi. Itu pun cuma di apa? Jadi hukumnya wanita itu nggak boleh cadaran, 1 ketika sholat, 2 ketika apa? Tawaf. Wanita tawaf nggak boleh cadaran, atau ketika sholat nggak boleh cadaran. Kecuali kalau ada laki-laki asing maka boleh ditutup begini. Tawaf sambil ditutup begini. Kalau nggak ada laki-laki dilepas lagi. Tapi bukan dicendelkan begini, ya. Memang disuruh melepas. Kalau tawaf dan kalau sholat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.